Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, channel Feli Widiani. Nah, pada sesi kali ini aku mau ngebahas bagaimana kita dapat mengetahui jawaban terbaik dari sholat istikhoroh. Sebelumnya kita harus samakan pemahaman terlebih dahulu mengenai apa itu sholat istikhoroh dan apa fungsi atau kegunaannya. Sholat istikhoroh itu sholat yang ditujukan untuk memilih antara dua pilihan, misalnya kayak kita mau kerja di perusahaan A sama perusahaan B, atau kita mau kuliah di universitas A dan universitas B, kita bingung. Nah, itu kita disarankan untuk melakukan sholat istikhoroh. Nah, sholat istikhoroh ya, belakangan ini atau pada umumnya kita tahu kalau jawaban dari sholat istikhoroh itu salah satunya adalah dengan bisa memantapkan hati pada satu pilihan di antara pilihan lainnya. Tapi ketika aku sendiri mencoba hal tersebut, maka itu kurang bekerja, atau mungkin akunya yang kurang peka ya. Tapi menurut aku itu kurang efisien dan ditakutkan atau dikhawatirkan nanti pilihan yang kita pilih itu kurang sesuai atau kurang tepat karena kurang tergamblang jelas gitu jawaban dari sholat istikhoroh apabila kita mempercayai kalau jawaban tersebut melalui hati kita mantap pada satu pilihan. Atau bisa juga pada umumnya orang-orang itu percaya kalau jawabannya itu melalui mimpi atau tidur setelah sholat istikhoroh, disuruh bermimpi dan di situ ada jawabannya, dan itu juga tidak bekerja di aku. Nah, untuk menjawab hal tersebut dan agar pilihan kita itu tidak salah, jadi aku waktu SMA itu pernah bertanya kepada kakak kelas mengenai bagaimana jawaban dari sholat istikhoroh tersebut. Nah, tentunya kakak kelas yang aku tanya itu yang udah expert ya dalam bidang agama. Nah, menurut kakak kelas aku, jawaban dari sholat istikhoroh itu bisa didapatkan melalui suatu cara yang menurut beliau itu sangat efektif dan tergamblang jelas gitu ya. Jadi itu dapat meminimalisir kesalahan atas kemantapan hati kita terhadap suatu pilihan. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan menggunakan nar hubung atau sarana Al-Quran. Jadi gimana? Jadi kita tuh sholat istikhoroh ya, kita udah punya dua pilihan nih, misal aku pengen kuliah di Jogja sama di Jakarta. Nah, sholat istikhoroh yang kita lakuin itu 2 kali teman-teman. Tentunya 1 kali sholat itu sebanyak 2 rakaat. Misal sholat yang pertama itu kita tujuin ke universitas di Jogja, terus sholat yang kedua itu kita tujuin ke universitas yang di Jakarta. Nah, habis itu ketika sholat yang pertama, sholat yang kita tujuin di Jogja, tentu kita niatnya itu sama kayak niat istikhoroh pada umumnya, yaitu usolli sunnatal istikhorohi rakataini musafil qiblati lillahi ta'ala. Tapi yang membedakan sholat pertama dengan sholat yang kedua yaitu ada pada hati kita. Kita niatkan yang pertama itu untuk pilihan di Jogja dan yang kedua itu untuk pilihan di Jakarta. Nah, setelah sholat itu kita ya berdoa lah ya, apa keinginan kita, apa pertimbangan kita untuk memilih di pilihan Jogja tersebut. Nah, terus inti dari bagaimana kita memilih atau mendapatkan jawaban tersebut adalah dengan Al-Quran. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita membuka random si Al-Quran tersebut. Misalnya kita pengen ya sesuka hati kita saja lah ya, misalnya membukanya itu kita tutup dulu Al-Qurannya, terus buka misalnya lebih tebal ke kiri atau lebih tebal ke kanan atau yang di tengah-tengah, itu sesuai dengan keinginan kita. Buka aja, terus pas udah aku buka tentunya ada halaman kanan, sisi kanan dan sisi kiri kan. Nah, terus yang kita ambil itu di ayat ke-7 sebelah kanan. Kita hitung misalnya di sebelah kanan itu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh. Nah, di ayat ke-7 itu kita catat suratnya, kita catat ayatnya, dan kita juga kalau mau catat lafadznya dan juga tentu terjemahan untuk kita bisa menafsirkan hasilnya. Terus habis itu kita sholat lagi yang kedua, misalnya untuk pilihan ke Jakarta. Nah, itu sama dilakuin seperti tadi, niatnya sama, terus
ditujuin ke Jakarta misalnya, terus habis itu doa lagi, habis sholat doa lagi, terus juga buka Al-Quran lagi, dan dilakuin dengan cara yang sama. Terus sama juga ditulis ayatnya dan terjemahannya, jangan lupa tulis surat dan ayat berapa. Nah abis itu kita kan udah punya 2 ayat dan 2 terjemahan. Nah kita bandingin ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bukan ayat yang kedua tapi ayat yang ketujuh dari sholat yang pertama dan ayat ketujuh dari sholat yang kedua. Nah kita bandingin, misal pilihan pertama kan kita di Jogja, terus munculnya itu kayak semacam siksaan atau neraka. Nah itu berarti kurang bagus jika dibandingin misal pilihan yang kedua itu munculnya kayak surga terus keindahan. Nah itu kurang bagus berarti. Jadi kita bandingin aja, kita tafsirin aja, kita kait-kaitkan dengan keadaan kita, kondisi kita, dan hal-hal yang mungkin terjadi pada kita, karena kita sendiri yang tahu kelemahan, kelebihan, dan mungkin kesempatan. Nah mungkin itu saja dari aku. Semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua dalam menentukan pilihan yang masih bimbang buat teman-teman. Sekian dari aku. Kalau ada kritikan, masukan, saran bisa ditulis di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.